Injil Matius pasal yang ke-26 ya. Injil Matius pasal yang ke-26. Matius 26 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19. Ya. Matius 26 ayat 17 sampai 19. Oke. Begini firman Tuhan. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumah mula aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Ini kita sudah menjelang ini ya, jadi sudah minggu-minggu Paskah ini kita selalu memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, apa yang dikatakan di sini dituliskan bahwa mereka akan merayakan Paskah. Paskah yang dimaksud tentulah Paskah Israel, Paskah Yahudi. Paskah Yahudi untuk memperingati keluarnya bangsa Israel dari Mesir, dari perbudakan di tanah Mesir. Keluaran pasal yang ke-12 ya. Tetapi di sini sesungguhnya meskipun murid-murid merayakan Paskah, tapi sebetulnya Yesus akan menyatakan yang paling esensi dari Paskah itu sendiri. Bahwa jika Paskah Israel adalah keluarnya mereka, bangsa ini dari Mesir, Paskah yang akan Yesus lakukan adalah Paskah yang membebaskan manusia dari perbudakan dosa. Yang mana apa yang tertulis dalam kitab suci akan tergenapi. Paskah Israel hanyalah gambaran dari Paskah yang sesungguhnya. Jadi apa yang dilakukan para murid waktu itu adalah satu ketaatan kepada tradisi, ketaatan kepada Taurat, bahwa mereka wajib merayakan Paskah. Mereka merayakan Paskah tanpa mereka paham di depan mereka adalah Paskah yang sejati, yaitu Tuhan Yesus. Korban sembelihan adalah anak domba yang darahnya itu dilumuri atau dilumurkan ke ambang pintu dan kedua tiang pintu dalam Keluaran pasal 12. Bahwa di mana ada tanda darah, di sana malaikat tidak akan memasuki rumah itu untuk mencabut nyawa anak-anak sulung. Nah, jadi apa yang menjadi gambaran di tanah Mesir, itulah yang akan segera tergenapi, yaitu Paskah yang sejati, di mana anak domba Allah itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Karena dalam Injil Yohanes pasal yang kedua, Yohanes Pembaptis menunjuk, dialah anak domba Allah. Ketika Yohanes melihat Yesus lewat. Jadi apa yang akan terjadi kemudian, murid-murid belum paham, tapi kemudian mereka akan paham. Oke, karena ini ceritanya belum penyalipan. Sebentar lagi akan terjadi penyalipan. Jadi yang mereka lakukan seperti yang biasa dirayakan oleh orang Yahudi. Paskah memperingati keluarnya Israel dari tanah Mesir. Tapi sesuatu yang jauh lebih esensial, lebih penting, yaitu akan dibebaskannya umat manusia dari dosa. Karena setiap Natal kita peringati hari kelahiran Tuhan Yesus. Tapi ingat, nama Yesus diberikan dengan misi yang sangat jelas. Berikan nama dia Yesus. Namakan dia Yesus, kata malaikat Gabriel kepada Yusuf dan Maria. Sebab apa? Di Matius pasal 1 itu dengan tegas dikatakan, karena dialah yang
membebaskan umatnya dari dosa mereka. Jadi jelas bahwa Yesus itu adalah domba Paskah. Yesus itulah Paskah yang sejati. Yesus itulah sesungguhnya pembebas sejati. Bukan darah domba, binatang, anak domba, tapi darah Yesus sendiri. Jika pada ambang pintu dan kedua tiang pintu malaikat maut lewat, maka dengan darah Yesus kematian kekal juga melewati kita. Haleluya. Karena ambang pintu, kedua tiang pintu, kalau ditarik garis, itu sesungguhnya menunjuk juga pada salib. Nah, oke. Kita sudah masuk di dalam apa yang menjadi pemberitaan tentang Paskah, ya. Nah, sekarang saya ingin kita belajar di sini tentang berperan meski tak dikenal. Nah, saya kasih judul yang sama dengan tema di gereja kami, karena biasanya beda ya, apa yang saya sampaikan di sini dengan di sana itu beda, tapi karena kita mau Paskah, jadi saya bawakan sama saja topiknya. Nah, saudaraku, bahwa murid-murid yang diutus Tuhan Yesus untuk mempersiapkan Paskah itu adalah dikatakan dalam Lukas pasal 22 ayat 8, Petrus dan Yohanes. Dalam Injil Markus dikatakan 2 orang murid, tidak menyebut nama. Di sini hanya disebut murid-muridnya. Jadi berita yang sama dituliskan dalam 3 Injil yang berbeda dengan sudut pandang yang berbeda. Jadi jika Matius mengatakan murid-muridnya, Markus lebih spesifik 2 orang murid, lebih jelas lagi Lukas. 2 murid yang dimaksud adalah Petrus dan Yohanes. Nah, Petrus dan Yohanes adalah 2 dari 12 rasul Yesus yang kita kenal. Oke? Petrus dan Yohanes adalah penulis dalam Perjanjian Baru. Yohanes yang dimaksud adalah penulis Injil Yohanes, penulis surat 1 Yohanes, 2 Yohanes, dan 3 Yohanes, dan kitab Wahyu. Jadi ada 5 buku yang dituliskan oleh Rasul Yohanes. Sementara Petrus menulis surat 1 Petrus dan 2 Petrus. Sudah berapa? Sudah 7. Perjanjian Baru terdiri dari 27 kitab. Berarti ada 7 yang ditulis, 20 ditulis oleh penulis yang lain. Penulis terbanyak adalah Rasul Paulus, 13 buku. Jadi luar biasa. Mereka dikenal. Bahkan sesungguhnya Injil Markus itu adalah Injilnya Petrus. Hanya Petrus berbicara, Markus yang menulis. Jadi Injil Markus sesungguhnya Injil Petrus secara tidak langsung. Nah begitu ya, kira-kira supaya dapat pemahaman gitu. Nah karena saya suka khotbah itu dengan pengajaran, jadi supaya wawasan juga masuk, dapat gitu. Supaya kita tahu. Nah, Petrus dan Yohanes dikenal sebagai rasul-rasul hebat. Petrus dan Yohanes adalah 2 dari 3 soko guru yang disebut Paulus dalam surat Galatia pasal yang kedua. Mereka adalah pilar. Dari 12 rasul Yesus, 3 rasul ini yang disebut soko guru, alias ring satunya Yesus. Ya. Jadi ada 12 murid, ada banyak murid, tapi di situ ada grup-grupnya. Jadi 12 rasul Yesus, ada 70 murid Yesus, ada 120 murid Yesus, dan ada 500 murid Yesus. Lukas, orang Yunani. Dia bukan Yahudi, tapi dia penulis Injil Lukas. Kok bisa? Karena ternyata Lukas adalah salah satu dari 70 murid dari Tuhan Yesus. Itu tercatat dalam sejarah bapak-bapak gereja. Ya, tertulis di sini. Nah, jadi ini orang-orang hebat, orang-orang penting, orang-orang yang luar biasa yang dipakai Tuhan. Oke? Tapi ada satu yang menarik. Pergi ke sana, Petrus, Yohanes pergi ke rumahnya si Anu. Si Anu ini siapa? Dari 3 Injil yang menulis kisah yang sama, tidak dituliskan nama si Anu. Cuma Yesus bilang, pergilah ke rumah si Anu. Gak tahu. Artinya apa? Bahwa
Yesus kenal orang ini pasti muridnya Yesus, tapi Yesus tidak menyebutkan namanya. Karena kalau Yesus sebutkan namanya, di situ ada Yudas. Nanti Yudas laporin, itu acara Paskah bisa rusak. Jadi Yesus tahu waktunya akan tiba. Karena kalau kita baca ayat selanjutnya, Yesus menegaskan tentang si pengkhianat Yudas. Itu sebabnya Yesus gak mau sebut nama si Anu. Bilang si Anu. Oh, siapa Tuhan? Kata Petrus dan Yohanes. Makanya dalam Injil Markus dan Injil Lukas kita mendapati Yesus bilang begini. Kalau kamu ketemu seorang bawa kendi, ikutin dia. Nanti dia akan bawa ke rumah itu. Ini artinya satu strategi yang luar biasa Tuhan Yesus supaya Paskahnya berjalan dengan baik. Jangan kasih tahu si Yudas. Jangan sampai Yudas dengar. Jadi si Anu aja. Ya pokoknya tandanya itu. Ada laki-laki pembawa kendi. Ikutin dia. Di rumah itu. Nanti kamu ketemu dengan si tuan rumah. Ya si Anu. Nah di sini saudara kasih dalam Tuhan. Bahwa dalam kitab suci. Begitu banyak orang yang kita lihat hebat-hebat. Terkenal. Dipakai Tuhan luar biasa. Dan kita seringkali juga menjadikan mereka panutan. Teladan dalam hal iman. Tetapi ada juga sesungguhnya orang-orang hebat yang dipakai Tuhan, tapi tidak dikenal. Nah, orang-orang ini, mereka punya peran, tapi mereka tidak dikenal. Bahkan mereka sesungguhnya tidak ada niat untuk jadi terkenal. Hebat. Mereka berperan penting. Ada banyaklah nama-nama di situ yang bahkan ada nama tertulis, tapi kita nggak tahu siapa mereka. Tapi tidak mungkin secara kebetulan itu tertulis. Pasti ada maksud Tuhan. Bahwa ada yang tertulis namanya, ada yang tidak tertulis. Tapi mereka dicatat dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dalam karya-karya Tuhan. Itu berarti mereka punya peran yang dihitung, yang diakui, yang dihormati oleh Tuhan sendiri. Haleluya. Murid-murid Yesus banyak yang kita kenal. Tapi siapa kasih Anu? Gak kita kenal. Tapi kalau kita baca bahwa dia punya rumah, itu adalah rumah yang besar kalau kita baca terus. Rumahnya besar, loteng. Jadi mereka tuh biasa orang Yahudi, dia punya loteng, itu ruang serbagunanya. Buat mereka bikin-bikin acara. Seperti itu. Nah, ini si Anu punya rumah yang seperti itu. Pergi, persiapkan Paskah di sana, kata Tuhan Yesus. Ini perintah. Perintah yang mereka nggak jelas juga. Bagaimana Tuhan? Isinya cuma jelas adalah persiapkan Paskah. Pergi ke rumah si Anu. Murid-murid taat, Petrus taat, Yohanes taat, termasuk si Anu taat. Haleluya. Jadi ketika mereka tiba di sana, kalau kita baca dalam Injil Lukas, maka mereka tiba dan rumah itu telah siap untuk dipakai. Tinggal diatur sedikit lagi sama murid-murid yang lain. Itu berarti si Anu tahu persis bahwa Yesus yang akan merayakan Paskah bukanlah orang sembarangan. Bukanlah orang biasa. Bukan sekedar guru yang mengajarkan firman Tuhan. Tapi dia tentu tahu siapakah yang datang ini. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari juga, seringkali kita dalam gereja, kita mungkin ada pada posisi si Anu, nggak dikenal, orang nggak, siapa dia? Ya jemaat biasa cuma datang, diam-diam. Kadang-kadang dalam satu gereja, ada yang mulai bilang, datang, cuma datang doang, ibadah, pergi pulang, nggak kontribusi, pelayanan kagak. Seperti itu. Apalagi kalau sudah bicara duit. Duitnya berapa sih sumbangannya itu? Karena memang ternyata dalam gereja itu banyak farisi juga. Gitu. Tapi ada kisah si Anu yang mungkin tidak menonjol, mungkin tidak kelihatan, mungkin tidak dikenal, mungkin tidak heboh di dalam lingkaran murid Yesus. Tapi Alkitab mencatat, dia punya peran penting. Dia sediakan rumahnya untuk perayaan Paskah. Artinya, ini bukan sesuatu yang sederhana. Karena dari rumah itulah kita akan melihat
bahwa dari rumah si Anu itulah Yesus makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridnya, yang akhirnya kita kenal di gambar-gambar dengan tema perjamuan akhir, The Last Supper. Kan kita banyak kan foto-fotonya, lukisannya yang kita tempel-tempel, perjamuan Tuhan. Meskipun itu karya Leonardo da Vinci, orang Itali bukan orang Yahudi, yang jauh sesudah Yesus, tapi itulah gambarannya. Ada perjamuan terakhir. Tapi sejak itu, akhirnya kita merayakan perjamuan kudus, perjamuan Tuhan. Kalau gereja kami setiap bulan, ada yang setiap hari, semuanya untuk memperingati Tuhan Yesus yang mati dan bangkit. Apa yang terjadi di rumahnya si Anu adalah titik awal di mana Paskah yang sejati akan berlangsung. Paskah hari itu bagi pengikut Kristus adalah Paskah Yahudi yang terakhir. Karena sebentar lagi Paskah di Golgota, itulah yang akan menjadi titik tumpu gereja berdiri. Ketika Yesus mati di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga. Di sanalah Paskah yang sejati dirayakan sampai hari ini. Itu sebabnya kenapa kita ibadah hari Minggu. Hari Minggu itu dari kata Domingos, dari bahasa Portugis yang masuk ke Indonesia. Mingos itu artinya Tuhan. Domingos itu hari Tuhan. Kenapa disebut hari Tuhan? Karena Yesus yang kita peringati pada hari Jumat Agung itu mati dan bangkit pada hari yang ketiga, yang hitungan kalender yang kita pakai itulah hari Minggu. Jadi setiap minggu, sadarkah saudara bahwa saudara selalu memperingati akan kematian dan kebangkitan Kristus? Apakah kita sadar bahwa setiap kita beribadah kepada Tuhan, itu sesungguhnya adalah kita mengakui dan merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi memang hari rayanya secara universal itu adalah nanti, kalau kita kenanya minggu depan, tanggal 5. Tapi sesungguhnya Paskah itu telah kita rayakan setiap kita beribadah di hari Minggu. Haleluya. Jadi, setiap kita beribadah di hari Minggu, sesungguhnya kita pulang mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Tinggal kita berpikir, aduh Tuhan, kalau ada KKR, pendeta terkenal, apalagi dia sudah diembel-embeli dengan orang yang selalu buat mujizat kalau KKR, baru kita pikir ada kuasa di sana. No. Di mana kita beribadah di hari Minggu, kita selalu memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Itu berarti kita mengakui kuasa kebangkitan ada pada kita. Haleluya. Dan kita adalah si Anu itu. Si Anu, rumahnya disediakan untuk diadakan Paskah terakhir Yahudi, dan dimulainya Paskah yang baru dari Tuhan Yesus. Di rumah si Anu itulah Yesus menunjukkan Yudas adalah si pengkhianat, dan di rumah itulah Yesus menyatakan tentang Paskah yang sejati, yaitu ketika dia mengadakan perjamuan, dia mengatakan, inilah tubuhku, inilah darahku, sebagai perjanjian baru. Itu kalau kita baca dari ayat 20 sampai ayat yang terakhir di perikop perjamuan Paskah itu, di ayat 26. Ya, jadi apa yang terjadi di rumah si Anu adalah satu peristiwa monumental yang luar biasa. Orang nggak kenal si Anu, tapi dia dipakai Tuhan untuk menyatakan sesuatu yang sangat penting bagi sejarah gereja sampai hari ini. Orang nggak tahu siapa saudara, orang nggak kenal siapa saudara, orang nggak mengakui siapa saudara, itu orang hebat, orang yang disebut pelayan Tuhan, apalagi hamba Tuhan yang hebat dan luar biasa. Tapi ketika saudara menjadi si Anu yang membuka rumah bagi kedatangan Yesus, itu cukup. Rumah si Anu adakan Paskah di sana, itulah kita yang setiap hari bersyukur di dalam nama Yesus. Bahwa ketika kita setiap berdoa, kita menjadikan rumah ini sebagai bait Allah yang kudus. Sekarang rumah itu bukanlah yang ada di Yerusalem, bait Allah yang suci, yang sudah rontok itu, sudah roboh itu. Bait sucinya adalah saudara dan saya. Rumah yang dipakai oleh Tuhan, itulah kita
si anu yang orang nggak lihat sebagai orang hebat. Tapi setiap kita memanggil nama Yesus ketika kita berdoa, itu berarti kita mengakui Dia yang menjadi domba Paskah sejati. Itulah yang menjadi andalan saya ketika berdoa di dalam nama Yesus. Ketika kita berdoa seperti itu, kita nggak boleh berpikiran itu sederhana, bahwa itu sangat penting dan berkuasa. Bahwa ketika saya berdoa di dalam nama Yesus, itu berarti kita mengakui Dia yang mati dan bangkit. Dia yang kita rayakan dalam Paskah setiap hari Minggu. Paskah, kuasa kebangkitan itu terjadi dalam hidup kita. Membekali kita dari hari Minggu sampai berjalannya minggu ke depan. Setiap kita berdoa memanggil nama Dia, kita percaya kuasa kebangkitan itu ada dalam setiap doa-doa kita. Haleluya. Wah, kalau dia WL terkenal, dia pendeta terkenal, apalagi kalau dia donatur terkenal di gereja, wah, itu baru pelayan. Ada yang diam-diam, ternyata dia seorang pendoa syafaat. Pendeta bisa hebat. Saya pernah membaca satu kesaksian dari pendeta Yonggi Cho di Korea Selatan. Ketika dia mendapat penglihatan. Wah, Tuhan Yesus bilang, wah inilah rumah anak-anakku. Wah, hebat. Dia lihat, wah besar-besar. Dia lihat, ini istana bagus banget. Kayak ini. Oh, itulah pemiliknya. Pendoa syafaat saya. Jadi ya, Yonggi coba berpikir, kalau pendoa syafaatnya, rumahnya sebesar itu, berarti saya gembala. Lebih besar dong. Saya kan pendeta terkenal. Saya kan punya jemaat 1 juta jiwa. Berarti saya hebat dong. Saya memenangkan banyak jiwa dong. Begitu tunjukin rumahnya. Loh, kok kecil? Kok kecil? Kok gedean dia? Kata Tuhan Yesus, karena engkau bisa berhasil berkat doa-doanya. Dialah yang berdoa siang malam bagimu. Artinya, apakah penglihatan ini sesuatu yang real, ataukah ini sesuatu mimpi bagi Yonggi Cho? Tapi maknanya adalah bahwa kita tidak bisa merasa sebagai orang penting dalam satu pelayanan. Tapi mari kita berposisi seperti si anu, yang hanya Tuhan menilai kita. Hanya Tuhanlah yang menghitung apakah ini adalah sebuah pelayanan yang tulus dengan iman, karena kesetiaan, karena cinta kita kepada Tuhan. Ataukah saya melayani karena pamrih? Apakah saya melayani karena saya ingin dikenal orang? Apakah saya ingin melayani, kalau bahasa zaman now, ya supaya bentuk validasi saya? Saya hebat, saya bisa dikenal. Enggak seperti itu. Tapi ini berlaku buat kita semua, bagi jemaat, bagi saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala sidang. Saya harus senantiasa teringat ini, bahwa saya harus memberikan hidup saya untuk melayani Tuhan dari posisi si anu. Waktu saya pertama sekolah Alkitab, langsung bermimpi seperti pendeta-pendeta hebat. Wah, saya pengen seperti itu. Waduh, jemaatnya banyak, gerejanya besar, hebat sekali. Apalagi saya baca-baca, teologinya teologi kemakmuran dengan iman. Wah, bisa kaya segala macam. Wah, saya bayangin saya naik Mercy itu kan. Ini fakta. Saya jujur, awal-awal saya membayangkan dipakai Tuhan kalau KKR, rebah-rebah orang. Hebat toh kelihatannya seperti televisi kan. Tapi semakin saya mengenal Tuhan, semakin saya banyak merenungkan firman Tuhan, semakin banyak saya menjumpai jemaat Tuhan dalam pelayanan penggembalaan, semakin saya tidak menginginkan semuanya itu lagi. Saya puas dengan apa yang Tuhan berikan. Saya selalu bersyukur bahwa saya nggak dikenal seperti mereka-mereka yang tadinya saya impikan bisa seperti itu. Tapi saya cukup menjadi si anu. Hanya Tuhan yang tahu isi hati saya, motivasi saya melayani, bahwa saya menyediakan semua yang terbaik. Bukan hanya Petrus dan Yohanes, tapi si anu mempersiapkan segalanya dengan baik bagi Tuhan. Rumahnya dibuka, rumahnya dipersiapkan dengan baik untuk perayaan Paskah, untuk pelayanan bagi Tuhan Yesus. Itulah kita. Faktanya saya melayani, 2 orang. Kapan Tuhan sudah 2 puasa, nggak bertambah-bertambah. Terus membayangkan punya Mercy, boro-boro.
Makanya saya Tuhan tunjukin, bukan itu nak. Motivasimu salah. Ubah. Dan saya berubah. Dan saya melayani dengan sukacita. Siapapun, berapapun jemaat yang datang, saya melayani dengan sukacita, dengan semangat, dengan penuh dedikasi. Karena saya tahu, saya sedang melayani Tuhan. Ya kalau cuma 1-2 orang yang datang, mau punya Mercy, kolektor aja, boro-boro bensin aja nggak bisa beli. Kan gitu, bensin motor aja nggak kebeli. Gitu. Tapi disinilah saya ketika melayani, hanya sukacita itu memenuhi saya. Bahkan saya melihat sendiri, dari saya belum menikah, saya sudah menikah, punya anak 1, punya anak 2. Tuhan tidak pernah tidak mencukupkan. Tuhan tidak pernah melewatkan sedikit pun kebutuhan saya dan anak-anak saya. Selalu, setiap tahun meningkat. Kenapa meningkat? Ya karena kebutuhan meningkat. Anak 1, kebutuhannya beda dong dengan waktu saya cuma punya istri doang. Punya istri, berbeda dong kebutuhannya dengan saya bujang. Punya anak 2, beda dong kebutuhannya anak 1. Waktu mereka mulai sekolah, apalagi anak saya sudah kuliah, tentu beda dong kebutuhannya. Tapi karena saya melayani, memposisikan diri seperti si Anu, saya dapat menyaksikan sendiri bagaimana Tuhan memelihara saya. Sebagai kesaksian penutup, minggu yang lalu, anak saya bilang, "Pap, mesti bayar kuliah." Oke. Semester 1 beres, semester 2 itu kami dapat 4 kali cicilan di Universitas Budi Luhur, ya, Ciledug situ. Nah, per semester 12 juta. Boleh cicil 4 kali. Bulan Januari kami sudah bayar 2,5 juta. Dia punya terminnya beda-beda. Jadi 4 kali, saya pikir 3 juta flat gitu ya. Ternyata enggak, 2,5 juta, ada 3,1, ada 3,4, begitu-begitu. Ya udahlah. Bulan Februari berdoa, enggak ada. Istri saya bilang sama TU, boleh enggak kalau kami bayar bulan depan, kami rapel sekalian? Oh boleh Bu, silakan aja. Rapel kan berarti kan jadi gede dong. 3,1 sama 3,4 berarti 6,5. Sudah begitu dapat WA dari kampus istri saya. Istri saya sedang skripsi sekarang. Harap melunaskan biaya untuk semester 7-nya, semester 8, dan untuk biaya ujian skripsi. Total pokoknya 10 juta mereka berdua. 23 malam anak saya bilang, anak saya nginep tidur di kamar kami. Dia punya kamar sendiri tapi malam itu dia tidur di kamar kami. Lalu saya bilang, "Yuk kita berdoa." Tanggal berapa nak? 26. Oke, ini 23. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur bahwa anak-anak kami bisa kuliah. Anak kami harus bayar tanggal 26, istri saya harus bayar kuliah. Kami nggak punya uangnya karena ini cukup besar. Tapi kami percaya Engkau adalah Bapa kami yang mengasihi kami. Maka aku percaya berkat-Mu tepat pada waktunya pasti terbayar. Amin. Nah, itulah. Artinya saya mengajarkan anak-anak saya supaya mereka bergantung kepada Bapa di sorga ketika mereka tahu bapaknya nggak punya duit. Kan gitu. Itu 23 malam. 24 sore, saya dan istri pergi ke Grogol, ke Kopinako, untuk ngurusin pajak NPWP saya. Karena teman saya dari 2019 dia yang ngurusin. Dia di kantornya memang urusan pajak. Dia yang bikinin, ini saya. Sudah. Di sana, saya kasih tunjuk istri saya, saldo saya 15.000. 15.000. Oke, pas pulang, habis makan malam, kami pulang. Sampai ya, kita nggak lewat tol. Kenapa nggak lewat tol? Karena nggak ada duit buat isi tol. Jadi kita pergi pulang nggak naik tol. Kita lewat aja jalan biasa. Lewat pot Taman Anggrek, sampingnya itu kan jalan tol. Dekat Kembangan atau apa tuh ya. Istri saya bilang, saya baru bilang begini dalam hati, Tuhan udah 24 nih. 26 2 hari lagi nih. Nggak sampai 10 detik. Istri saya bilang begini, berhenti dulu. Kenapa? Ini ada WA nih, masuk. Kenapa WA mesti berhenti? Baca aja. Pas buka, Ibu, ini ada berkat sedikit. Berkat sedikit. Saya bilang sedikitnya berapa? Begitu dia sebutkan, wah, saya lihat dia berkaca-kaca langsung. Nah, kenapa? Karena berkat yang sedikit itu
cukup untuk membayar biaya yang dibutuhkan oleh anak maupun istri saya sendiri. Kami sudah bayar dan kami memuji Tuhan. Saya bilang sama anak saya, "Nak, doamu terkabul semalam. Bersyukur sama Bapa. Makanya kalau kamu ada perlu apa-apa, sebelum kamu bicara sama papi, kamu minta sama Bapa di surga." Haleluya. Jadi setiap hari saya bersyukur, artinya saya selalu mengakui kuasa kebangkitan Yesus. Bukan hanya soal duit, tapi dalam segala hal saya mempunyai jaminan karena Yesus berkata, inilah perjanjian baru yang dimateraikan bagimu. Artinya kita dimateraikan, kita menjadi milik kepunyaan Tuhan Yesus yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun, termasuk maut. Artinya kalau yang kekal, kematian kekal telah lewat sebagaimana malaikat maut lewat dari rumah orang beriman, orang Israel di Mesir, maka lebih kuat lagi dengan kita yang dimateraikan darah Yesus, kuasa maut tidak bisa mengambil kita, termasuk mengintimidasi. Kamu nggak punya uang, kamu nggak bisa bayar, kamu sakit, kamu nggak bisa sembuh, tapi kita punya nama Yesus yang kita akui sebagai Tuhan yang memang mati, tapi dia telah bangkit. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.